Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang prosedur pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang peranan tanah bagi kehidupan. Ya, apa saja peranan tanah bagi kehidupan? Di antaranya, yang pertama sebagai tempat hidup makhluk hidup, ya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Peran tanah bagi kehidupan yang selanjutnya yaitu sebagai penyedia keperluan hidup manusia, ya, mulai dari tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat beraktivitas, tempat mencari penghidupan manusia, itu semuanya dilakukan di atas permukaan tanah. Ya, terus peran tanah yang berikutnya yaitu sebagai penyedia dan sebagai alat penyaring, ya, untuk air yang kotor. Terus peran organisme tanah, ya, yang pertama itu ada dekomposer, ya. Dekomposer itu sebagai pengurai. Jadi jika ada makhluk hidup yang sudah mati, itu akan diuraikan. Nah, hasil penguraiannya ini nanti akan dipakai oleh tumbuhan, ya, untuk tumbuh sebagai nutrisi hidupnya. Yang kedua, ya, sebagai reaksi kimia tanah. Ya, reaksi kimia tanah ini ada kaitannya sama proses pelapukan batuan, ya, dan proses pembentukan nutrisi makanan pada tanah. Yang ketiga, sebagai pengurai polutan dalam tanah. Jadi pencemaran tanah itu bisa terurai secara alami melalui tanah. Yang keempat, sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah, ya. Yang kelima, sebagai pemberi pengatur tekstur tanah, dan yang keenam sebagai pencegah penyakit pada tanah. Untuk bahan ajarnya seperti biasa, ya, ada buku elektronik IPA kelas 9 dan handout, silakan dibuka dan dipelajari, ya, sebagai bahan belajar selain video ini. Baik, langsung saja untuk materi kita kali ini. Kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah. Ya. Jadi tanah itu terbentuk dari proses pelapukan, ya, pelapukan secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi batu, tahu batu, ya. Jadi batu yang ada di sekitar kita itu akan mengalami pelapukan secara fisika, kimia, dan biologi. Terus yang kedua, terjadi pelunakan struktur, ya, oleh udara dan air. Ketika sudah agak lunak batuannya itu, maka akan tumbuh tumbuhan perintis, ya, misalkan lumut. Jadi lumut hijau yang ada di batuan itu merupakan tahap awal dari proses pelapukan. Dan yang berikutnya, terjadi proses penyuburan oleh mikroorganisme, ya. Dan proses pembentukan tanah ini sangat dipengaruhi oleh iklim, ya, organisme, relief atau topografi, bahan bakunya, ya, atau bahan induk, dan juga waktu yang lama. Jadi proses pembentukan tanah itu terjadi sangat lama dan dipengaruhi oleh iklim, organisme, topografi, bahan baku, dan waktu, ya. Jadi seperti itu. Terus untuk yang berikutnya, untuk lapisan tanah, ya, lapisan tanah ternyata tanah itu terdiri atas beberapa lapisan-lapisan, ya. Yang istilahnya itu ada yang mengatakan lapisan horizon A, ada yang mengatakan, terus ada juga horizon B, ada juga lapisan horizon C, dan ada juga lapisan horizon D. Horizon A itu yang ini, ya, ini adalah lapisan horizon A, itu merupakan lapisan yang posisinya
letaknya di bagian atas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan berbagai zat organik. Jadi yang bagian paling atas ini bagian yang banyak sekali ya, teksturnya itu macam-macam, ada yang kasar, ada yang lembut, terus organisme yang hidup juga bermacam-macam, dan juga zat organiknya juga macam-macam. Terus yang lapisan horizon B ya, itu merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya ya. Jadi kandungan organiknya itu lebih sedikit daripada yang bagian atas. Yang ketiga atau lapisan horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah ya. Tanah yang mana? Tanah bagian atasnya. Jadi cadangan cadangan material ya istilahnya itu untuk tanah yang bagian atasnya. Jadi penyokong tanah bagian atasnya. Dan yang terakhir atau horizon D itu merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, agak keras dan sulit mengalami perubahan ya. Jadi ini lapisan-lapisan horizon A, B, C, D itu seperti itu ya. Yang gambar sebelah kiri itu sama ya. Ini lapisan horizon A, horizon B, C, dan yang lapisan batuan induk ini yang D ya. Jadi batuan yang susah mengalami perubahan. Itu yang D. Jadi seperti itu lapisan-lapisan tanah. Yang berikutnya ada yang namanya komponen-komponen tanah ya. Jadi tanah kita itu tersusun atas komponen-komponen ya, yang terdiri atas batuan, terus ada juga udara, ada juga air, terus ada mineral, terus humus, terus ada juga yang terakhir itu zat organik ya, komponen organik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya batuan ya. Batuan itu merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Batuan berasal dari magma gunung berapi yang keluar terus kemudian mendingin dan terjadi pengerasan ya. Jadi berasal dari magma, terus kemudian karena ada faktor cuaca ya, sehingga magmanya ini akan dingin dan mengeras menjadi batu-batu. Oleh karena itu batuan yang ada di gunung, di lereng-lereng gunung itu umumnya besar-besar karena dekat dengan sumber batuan itu. Kalau di daerah hilir yang jauh dari gunung itu nggak begitu besar batuannya karena sudah jauh dari sumbernya, terus kemudian batuannya itu sudah terpecah-pecah karena faktor alam ya maupun karena faktor manusia ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya komponen tanah ada yang namanya udara ya. Meskipun udara itu tampak padat ya, kita menganggapnya sebagai zat padat, tapi sebenarnya pada tanah terdapat rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah maupun di antara bebatuan. Rongga udara terbentuk oleh aktivitas hewan tanah ya, seperti cacing, lipan, terus serangga maupun aktivitas pertanian oleh manusia ya. Jadi meskipun tanah itu padat ya, sebenarnya di dalam tanah itu terdapat pori-pori juga ya yang memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tanah sehingga organisme yang hidup di dalam tanah itu bisa bernafas ya. Pada dasarnya seperti itu. Terus berikutnya ada yang namanya humus ya. Humus itu komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur maupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur ya. Humus ini merupakan tanah subur yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori sehingga memungkinkan terjadi pertukaran udara ya. Ini gambar humus ya yang biasanya dipakai oleh para petani atau pekebun ya, dipakai untuk menanam tanamannya ya. Jadi seperti itu.
Terus berikutnya ada yang namanya air ya. Nah, kalau air ini pasti ada di sekitar kita ya. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, baik yang hidup di permukaan tanah maupun di dalam tanah ya. Kelembapan tanah disebabkan oleh adanya air di dalam tanah, sehingga air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di tanah itu kan terdapat banyak pori-pori sehingga memungkinkan air dapat menembus tanah. Ya, selain itu adanya air juga karena air itu diserap oleh tumbuhan. Ya, oleh karena itu, semakin banyak tumbuhan di sekitarmu, maka kemungkinan adanya air di daerahmu itu sangat besar. Bahkan biasanya kalau di sekitarmu itu terdapat pohon-pohon besar, itu biasanya kualitas airnya itu lebih jernih ya daripada daerah yang sedikit tanamannya, ya, tanaman besar terutama atau pohon-pohon besar kayak seperti beringin, bambu. Itu merupakan contoh tanaman atau pohon yang mampu menahan air ya, menjaga suplai air. Yang berikutnya komponen tanah ada yang namanya mineral ya. Mineral ini terdapat di kerak bumi ya, yaitu berupa batuan-batuan ya, dan berupa ion-ion. Ion ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang biasanya diserap melalui akar. Ada dua jenis ion ya. Ada ion positif, contohnya misalkan kalium atau K+, terus ada kalsium Ca2+, dan magnesium Mg2+. Sedangkan ion negatif itu seperti nitrat atau NO3-, fosfat PO4-, dan sulfat SO4-, ya. Mineral ini itu sangat dibutuhkan oleh proses pertumbuhan pada tumbuhan ya. Jadi seperti itu. Selain itu, mineral juga dibutuhkan oleh manusia ya. Makanya kalian pernah mendengar istilah air mineral. Jadi air yang sudah tercampur dengan mineral yang terlarut di dalam air ya. Ada besi, ada kalsium, ada magnesium, ada zinc, itu semuanya juga dibutuhkan oleh manusia ya untuk proses pertumbuhan. Yang berikutnya ada komponen organik ya. Di dalam tanah juga terdapat komponen organik seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Ya, organisme tersebut dapat menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Ya, berarti ini seperti yang sudah kita bahas tadi, ada cacing, ada serangga, terus ada juga humus ya. Ini tuh humus. Jadi seperti itu. Baik, yang selanjutnya ya, yaitu upaya dalam menjaga kelestarian tanah ya. Jadi semua aktivitas kita, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya sangat mudah untuk merusak ya, merusak kelestarian tanah. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menjaganya agar kita dapat memanfaatkan manfaat atau peran tanah bagi kehidupan kita dan bagi ekosistem di sekitar kita. Ya, ini beberapa upaya dalam menjaga kelestarian tanah. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Ya, artinya di sini tanah itu harus dilindungi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga tanah dari erosi ya. Jadi saat ada hujan itu air tidak langsung mengenai tanah, akan tetapi dia akan mengenai pohon ya atau tanaman kecil-kecil, terus kemudian baru turun ke tanah ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi ya. Di daerah pegunungan ya, itu tanah itu kan konturnya biasanya itu miring ya. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan yang miring ini itu biasanya dibuat terasiring ya atau sawah bertingkat. Tujuannya apa? Jelas untuk mengurangi erosi juga karena hujan ya.
Berikutnya, upaya menjaga kelestarian tanah yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya, seperti yang sudah kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bahwasanya penggunaan pupuk kimia yang berlebih ya, itu dapat merusak kesuburan tanah. Demikian pula penggunaan pestisida secara berlebih, itu juga nggak baik. Jadi solusinya ya menggunakan pupuk organik dan juga pestisida organik. Yang berikutnya yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu pertanian yang menanam satu jenis tanaman saja. Misalkan di suatu lahan itu ditanami padi saja secara terus-menerus ya. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena padi itu kan memerlukan unsur hara tertentu, sedangkan unsur hara yang ada di tanah itu kan beraneka macam ya. Jika ditanami padi terus-menerus, maka unsur hara yang dibutuhkan oleh padi itu saja yang habis, sedangkan unsur hara yang lain itu tidak terpakai ya. Itu juga nggak bagus untuk tanah. Terus yang terakhir yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Misalkan sampah yang terbuat dari plastik ya, itu sangat tidak ramah lingkungan. Jadi ketika kita habis memakai kemasan ya, kemasan makanan, terus memakai kresek, itu kalau bisa itu kita menguranginya ya. Supaya apa? Supaya saat dibuang ke lingkungan itu tidak merusak lingkungan. Termasuk juga kayak sedotan ya, botol air mineral plastik itu kalau bisa dimanfaatkan ulang atau bisa dibuat kerajinan agar tidak agar limbahnya itu, agar kita tidak menghasilkan limbah dari plastik itu secara berlebih dan ujung-ujungnya pasti akan dibuang ke lingkungan ya. Jadi tujuannya itu yaitu untuk menekan produksi limbah ya, terutama limbah plastik. Karena limbah plastik itu akan terurai itu kurang lebih 100 tahun ya. Jadi kalau dalam satu hari bisa menghasilkan 100 kg, maka bagaimana dengan 100 tahun? Baik, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, seperti biasa. Jika tidak ada, silakan. Ini ada tugas 2 soal saja. Ya, yang pertama, di daerah pegunungan atau perbukitan, lahan pertanian dibuat secara terasering. Jelaskan keuntungan sistem terasering tersebut. Yang nomor 2, jelaskan proses terjadinya pelapukan batuan hingga menjadi tanah. Silakan dikerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan nilai maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.